And normally when people get opportunities like this, obviously there's a lot of energy, but they need to control their emotions and showed quality. I think we have to win here 5-0 maybe, so I think it was a good performance tonight. Yeah, we have to see. Ya dulu, Indonesia selalu berharap bisa masuk final dan menjuarai Piala AFF. Turnamen bergengsi di ASEAN ini satu-satunya yang selalu dinantikan supporter Indonesia. Namun hari ini berbeda, kini harapan masyarakat adalah Indonesia masuk Piala Dunia. Bahkan gembar-gembor Piala AFF sepertinya sudah tidak semenarik dulu lagi. Sekarang semua mata tertuju kepada harapan besar merah putih, sambil menaruh harapan di mana Aswan Sintayong bisa mewujudkan dunia untuk lolos ke World Cup 2026. Ya, hal itulah yang membuat pelatih timnas Australia Graham Arnold angkat bicara setelah tahu satu grup dengan Indonesia di babak ketiga. Pelatih Australia itu tidak membahas timnas Jepang ataupun timnas Arab Saudi, apalagi timnas China dan Bahrain. Namun Graham Arnold justru membahas kekuatan timnas Indonesia. Graham Arnold menyebut Indonesia adalah kuda hitam di grup C. Ya, ranking 134 dunia tidak ada artinya bagi Indonesia, ucap pelatih Australia itu. Ya, alasannya karena Indonesia terus-terusan menambah pemain keturunan Eropa. Alhasil, kualitas dan kemampuan skuad Garuda disebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan saat dirinya bertemu dengan Indonesia di Piala Asia Qatar kemarin. Ya, menurut Graham Arnold, memang Australia pada saat itu menang atas Indonesia dengan skor 4-0 di babak 16 besar Piala Asia Senior. Namun pada saat itu belum ada seorang Tom Haye, Jai Ijes, dan Orat Mangun. Ditambah sekarang Indonesia dikabarkan sedang memproses pemain keturunan seperti Martin Pais, Oleh Romeni, hingga Kevin Dix. Ketua BTN Sumarji pun telah membocorkan bahwasanya PSSI sedang bergerak senyap untuk menambah amunisi baru di babak ketiga nanti. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar. Ya, penambahan terus-terusan yang dilakukan PSSI ini pun disorot pelatih Australia. Tak ayah jika pelatih Australia itu menyebut Indonesia menjadi kuda hitam di grup C. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim. Indonesia adalah kuda hitam di grup C. Banyak orang yang merasa santai karena ada potensi 8 tim dari Asia berlaga di Piala Dunia, sehingga membuat babak kualifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi hasil undian hari ini menunjukkan kami berada di grup sulit, ujar Graham Arnold. Ya, memang jika melihat fakta yang ada di grup C ini, Indonesia bisa dibilang adalah tim yang dijuluki sebagai anak kecil dengan ranking terendah 134 dunia. Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim 100 besar FIFA, bahkan 50 dunia. Timnas Australia sendiri saat ini berada di ranking 23 dunia, sedangkan Indonesia 134 dunia, perbedaan bak langit dan bumi. Harga skuad Australia menyentuh 674 miliar, sedangkan Indonesia hanya 270 miliar. Perbedaan yang sangat jauh, mampukah Indonesia menumbangkan tim berjulukan negeri Kangguru tersebut? Heboh AFC tiba-tiba sanksi Indonesia. Ya, ada kabar yang cukup menghebohkan dari AFC. Di saat drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia telah usai, tiba-tiba netizen Indonesia dibuat meradang akibat keputusan AFC yang tidak disangka-sangka. Ya, kabar itu di mana AFC memberikan sanksi kepada Indonesia berupa denda. Yang pertama, denda kepada Sintayong sebesar 120 juta. Alasannya Sintayong sempat protes keras kepada wasit saat Indonesia melawan Qatar, di mana kontroversi wasit Qatar membuat Sintayong meradang. Yang kedua, sanksi denda kepada Ipal Yener sebesar 80 juta. Alasannya, Ipal Yener disebut menyebar kebencian di media sosial terhadap wasit, AFC, dan pihak Qatar sebagai tuan rumah saat Piala Asia U23 kemarin. Kemudian yang ketiga, ada Justin Hubner. Bek muda Indonesia ini juga didenda 80 juta. Alasannya, akibat melakukan protes di media sosial terkait kepemimpinan wasit di Piala Asia U23 kemarin. Alhasil Justin Hubner juga dijatuhi sanksi.
Yang anggota EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa denda dari AFC akan ditangani oleh PSSI. Federasi siap membayar denda ketiganya yang totalnya adalah $20.000 AS atau setara dengan 286,4 juta. Ya, kabar sanksi dari AFC ini ternyata membuat netizen Indonesia meradang. Menurut netizen AFC, benar-benar membuat kesalahan fatal. Berikut beberapa komentar netizen Indonesia terhadap keputusan AFC. Ya, skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Namun skuad besutan Sintayong itu akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga. Pasalnya, tim-tim raksasa Asia telah menanti Asnawi dan kawan-kawan pada fase tersebut. Tim Merah Putih juga dihantui oleh catatan merah wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelum Indonesia, timnas Thailand dan timnas Vietnam sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di putaran ketiga. Hasilnya, Thailand dan Vietnam hanya menjadi bulan-bulanan bagi tim-tim elit di benua kuning. Thailand berada di akhir klasemen grup B, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan torehan 2 poin. Nasib Vietnam juga berakhir tragis setelah menjadi juru kunci grup B, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, dengan ini, berkaca dari pengalaman Vietnam dan Thailand, media Vietnam BGTV meragukan Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam, Indonesia bakal babak belur. Pasalnya timnas Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia hingga Arab Saudi lah yang akan lolos ke Piala Dunia. Indonesia hanya bakal jadi tim pelengkap saja di babak ketiga. Media Vietnam memprediksi akan sulit bagi Indonesia untuk bisa terbang tinggi lagi. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya, ujar media Vietnam. Ya, di balik itu, media Vietnam BGTV juga menyebut bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga tidak lepas dari faktor keberuntungan. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan terberatnya, yaitu Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam, ujar media Vietnam. Lebih jelas lagi, media Vietnam menyebut lolos ke Piala Dunia itu hanya mimpi bagi negeri 1000 pulau tersebut. Jadi, kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga bukan Indonesia. Dari situ, apa yang dilakukan Sintayong agar bisa melaju ke Piala Dunia ketika lawannya akan datang semuanya adalah tim yang sangat kuat. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori, ujar media Vietnam. 사실은 저는 올림픽 진출 티켓 때문에 사실 제가 억울해서 잠을 잘 못 자요. Coach Justin, sentiap pengelola GBK. Ya, pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai 2 laga timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Rumput GBK hingga saat ini masih jadi sorotan publik di tanah air. Apalagi saat waktu lalu, Tom Haye sempat melakukan selebrasi, namun karena rumput GBK yang sangat jelek, di mana membuat selebrasi Tom Haye berakhir terjungkal, hingga membuat lutut pemain Indonesia itu sedikit memar. Hari ini, Stadion GBK sedang ramai-ramainya menjadi perbincangan publik. Diketahui rumput GBK saat ini sedang diperbaiki total. Namun bukannya mendapat pujian, justru pengelola GBK disentil pengamat ternama Coach Justin. Ya, di mana cara memperbaikinya memakai sistem jadwal, bahkan disebut seperti menanam padi. Padahal jika dibandingkan dengan di Eropa, sistem memperbaikinya memakai sistem modern. Sistem modern itu rumputnya pakai roll, tinggal digelar. Ini bukan sawah pakai ditanam. Bukannya manajemen GBK pernah ke luar negeri untuk studi banding. Aduh, ujar Coach Justin. Ya, dengan dirombaknya rumput Stadion GBK, PSSI berharap rumputnya bisa sekelas rumput seperti di Euro saat ini. Apalagi di babak ketiga nanti, semua mata penjuru di Asia akan tertuju ke Stadion GBK. Jika stadion ini kembali menjadi kandang Indonesia, tentu kita akan malu sendiri jika kualitas rumputnya sangat memprihatinkan.
Suarez, Messi, gol, 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 gol. Akhirnya memuaskan